Mengapa orang jahat bisa kaya dan berhasil? Jawaban Tuhan akan mengejutkanmu. Ada sesuatu yang sangat mengusik ketika kita melihat ketidakadilan justru berkembang. Kamu berusaha hidup dengan integritas, kamu melakukan yang benar, kamu berpegang pada imanmu, namun kamu tetap berjuang. Sementara itu, seseorang yang berbohong, curang, dan menginjak orang lain seolah mendapatkan semuanya dengan mudah. Mereka hidup mewah, tanpa beban, menikmati yang terbaik yang ditawarkan dunia ini. Sementara kamu bertanya, tanya di mana Tuhan dalam semua ini? Jika Dia adil, mengapa Dia membiarkan orang fasik berhasil? Mengapa orang jahat tampak hidup kaya dan bahagia, sementara orang baik sering menghadapi kesulitan? Pertanyaan ini bukan hanya sesuatu yang kita tanyakan hari ini. Bahkan para penulis Alkitab pun bergumul dengan hal yang sama. Daud, Ayub, Asaf, bahkan para nabi memandang sekeliling dan melihat pola yang sama. Orang fasik makmur hidup tanpa beban, sementara orang benar menderita. Rasanya tidak adil, bukan? Bagaimanapun juga, bukankah Tuhan seharusnya memberkati mereka yang taat kepadanya dan menghukum mereka yang memberontak? Bukankah kebenaran seharusnya membawa kelimpahan sementara dosa membawa penderitaan? Itu yang secara alami kita harapkan, tetapi kenyataan sering berkata lain. Kamu mungkin pernah melihat orang yang membangun kekayaannya dengan mengeksploitasi orang lain, mengambil jalan pintas, atau menipu banyak orang. Mungkin itu politisi korup yang tinggal di rumah mewah, sementara orang miskin berjuang untuk bertahan hidup. Mungkin itu pemimpin bisnis tidak jujur yang menimbun harta sambil membayar pekerjanya dengan upah yang tidak adil. Atau mungkin orang-orang di sekitarmu sendiri, rekan kerja yang berbohong untuk naik jabatan, anggota keluarga yang memanipulasi demi kesuksesan, atau influencer yang mempromosikan hal-hal yang salah, namun terlihat sebagai orang paling bahagia di bumi. Ini membuat frustrasi, karena jauh di dalam hati kita merindukan keadilan. Kita ingin melihat orang baik dihargai dan orang jahat direndahkan. Namun ketika hidup tidak berjalan seperti itu, iman kita bisa terguncang. Sebagian orang bahkan mulai mempertanyakan Tuhan karena hal ini. Mereka bertanya, jika Tuhan adil, mengapa Dia membiarkan orang jahat berhasil? Apakah Dia peduli? Apakah Dia memperhatikan? Keraguan seperti ini bisa menyusup ketika kita tidak memahami gambaran yang lebih besar. Kabar baiknya, Alkitab tidak mengabaikan isu ini. Alkitab justru membahasnya secara langsung. Kitab suci bukan hanya mengakui kemakmuran orang fasik, tetapi juga menjelaskan mengapa hal itu terjadi dan bagaimana kita harus merespons. Kebenarannya adalah kekayaan dan kebahagiaan orang fasik tidak seperti yang terlihat. Apa yang tampak seperti berkat mungkin sebenarnya adalah jebakan. Apa yang terlihat seperti kebahagiaan mungkin tidak lebih dari ilusi. Dan apa yang tampak seperti ketidakadilan mungkin justru bagian dari rencana yang jauh lebih besar, rencana yang tidak selalu bisa kita lihat pada saat itu. Jika kamu pernah bergumul dengan hal ini, jika kamu pernah merasa ingin menyerah untuk melakukan yang benar, karena tampaknya tidak ada hasilnya, maka pesan ini untukmu. Pada akhirnya, kamu akan memahami lebih dalam mengapa Tuhan mengizinkan orang fasik makmur, apa arti kekayaan mereka sesungguhnya, dan mengapa, meski sekarang tampak berbeda, hidup benar selalu layak pada akhirnya. Mari kita menyelami pertanyaan ini bersama-sama dan mengungkap kebenaran di balik mengapa orang jahat tampak hidup kaya dan bahagia menurut Alkitab. Bagian 1, pertanyaan kuno, mengapa orang fasik makmur? Jika kamu pernah bertanya mengapa orang fasik seolah memiliki semuanya, kamu tidak sendirian. Pertanyaan ini sudah diajukan selama ribuan tahun, dan bahkan orang-orang beriman yang paling setia pun pernah berjuang memahaminya. Alkitab dipenuhi orang-orang yang memandang dunia dan merasakan frustrasi yang sama seperti yang mungkin kamu rasakan hari ini. Salah satu contoh paling jelas dari pergumulan ini terdapat dalam Mazmur 73 yang ditulis oleh Asaf, seorang yang melayani di bait Tuhan. Ia adalah pemimpin penyembahan yang berbakti kepada Tuhan. Namun bahkan ia pun merasa sangat gelisah melihat keberhasilan orang fasik. Ia memulai mazmurnya dengan kejujuran yang tajam, berkata, "Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik." Mazmur 73:2-3. Asaf melihat orang fasik menjalani hidup yang nyaman dan tanpa beban. Mereka kaya berkuasa dan seolah tidak tersentuh.
Ia menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang tidak mengalami kesusahan, badan mereka sehat dan gemuk, dan mereka hidup tanpa kekhawatiran. Mazmur 73:4-5. Mereka sombong, busuk dan menindas, namun hidup mereka tampak diberkati. Ini sangat mengusik Asaf karena seolah melakukan yang benar tidak ada artinya. Ia bahkan mempertanyakan, apakah hidup benar itu layak? Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Mazmur 73:13. Apakah kamu bisa memahami perasaan itu? Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, apa gunanya jujur kalau para penipu menang? Mengapa tetap setia jika orang yang tidak setia justru maju? Asaf hampir menyerah karena dari sudut pandangnya orang fasik sedang berjaya, sementara orang benar menderita. Tetapi kemudian sesuatu berubah. Alih-alih tenggelam dalam frustrasinya, Asaf berpaling kepada Tuhan. Ia masuk ke tempat kudus dan mencari hikmat Tuhan. Saat itulah ia menyadari kebenaran yang mengubah segalanya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Mazmur 73:17. Keberhasilan orang fasik bersifat sementara. Itu bisa berlangsung bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tetapi tidak akan berlangsung selamanya. Tuhan tidak buta terhadap ketidakadilan. Dia sabar, tetapi Dia juga adil. Ketika Asaf mengalihkan fokusnya dari saat ini kepada kekekalan, ia melihat segala sesuatu secara berbeda. Ia menyadari bahwa betapapun banyak harta dan kuasa yang dikumpulkan orang fasik, semuanya fana. Kekayaan mereka tidak bisa menyelamatkan mereka dari penghakiman Tuhan. Kebahagiaan mereka adalah ilusi, dan pada akhirnya mereka akan menghadapi konsekuensi yang jauh lebih berat daripada penderitaan duniawi apapun yang mungkin dialami orang benar. Pergumulan Asaf adalah pergumulan yang sama yang banyak dari kita alami hari ini. Ketika kita hanya berfokus pada apa yang kita lihat saat ini, mudah untuk merasa putus asa. Namun, ketika kita mengingat bahwa Tuhan melihat keseluruhan, gambaran kita mulai memahami bahwa apa yang tampak seperti hadiah mungkin sebenarnya adalah kutuk yang tersamar. Orang fasik mungkin makmur sekarang, tetapi kemakmuran mereka bukan tanda persetujuan Tuhan. Itu bahkan bisa menjadi bentuk penghakiman. Tema ini berulang kali muncul di seluruh Alkitab. Ayub seorang yang menderita hebat meski ia benar bertanya, mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan bertambah kuat? Ayub 21:7. Bahkan Yeremia nabi besar membawa frustrasinya kepada Tuhan. Engkau memang benar ya Tuhan, apabila aku berbantah dengan Engkau. Namun aku hendak berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapa jalan orang fasik mujur? Mengapa semua orang yang tidak setia? Hidup senang Yeremia 12:1. Ini bukan pertanyaan kecil dan ini bukan pertanyaan baru. Ini adalah pertanyaan yang pernah diajukan oleh orang-orang beriman sepanjang sejarah. Namun yang harus kita ingat adalah bahwa keadilan Tuhan tidak selalu segera keadilannya bersifat kekal. Orang fasik mungkin tampak tak tersentuh sekarang, tetapi mereka tidak berada di luar jangkauan Tuhan. Kemakmuran mereka fana, kebahagiaan mereka hampa. Upah yang sejati adalah milik mereka yang tetap setia, bahkan ketika hidup tampak tidak adil. Bagian 2. Keamanan palsu dari kekayaan. Salah satu alasan terbesar mengapa orang jahat tampak kaya dan bahagia adalah karena kekayaan memberi ilusi keamanan. Ketika seseorang memiliki uang, kekuasaan, dan pengaruh, mereka dapat melindungi diri dari banyak kesulitan hidup. Mereka bisa membeli kenyamanan, mengendalikan keadaan, dan menghindari banyak penderitaan yang harus dihadapi orang biasa. Karena itulah dari luar tampak seolah-olah mereka menjalani hidup yang diberkati. Namun menurut Alkitab, jenis keamanan seperti ini bersifat menipu. Yesus berbicara tentang hal ini dalam Lukas 12 ayat 18 dan 21 melalui perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Orang ini begitu sukses hingga ia bahkan tidak memiliki cukup tempat untuk menyimpan hasil panennya. Alih-alih menggunakan kekayaannya dengan bijak, ia sepenuhnya berfokus pada dirinya sendiri. Ia merobohkan lumbung-lumbungnya untuk membangun yang lebih besar, berpikir bahwa kekayaannya akan menjamin masa depannya. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Bersukarialah, makan, minum, dan bersenang-senang." Namun jawaban Tuhan sangat mengerikan. "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?
Lukas 12:20. Inilah kenyataan bagi banyak orang yang menaruh kepercayaan pada kekayaan dan bukan pada Tuhan. Mereka percaya uang dapat melindungi mereka, tetapi mereka buta terhadap fakta bahwa hidup ini singkat. Tidak ada jumlah kekayaan yang dapat mencegah kematian, dan tidak ada kesuksesan yang dapat membeli keamanan kekal. Orang kaya yang bodoh itu merasa semuanya berada di bawah kendalinya, padahal sebenarnya ia tidak memiliki apa-apa. Bahkan orang terkaya dan paling berhikmat dalam sejarah Raja Salomo sampai pada kesimpulan yang sama. Salomo memiliki lebih banyak uang hikmat dan kekuasaan daripada siapapun pada zamannya. Ia membangun kerajaan yang megah, dikelilingi kemewahan, dan tidak menahan dirinya dari kesenangan apapun. Namun setelah mengalami semuanya, apa kesimpulannya? Aku tidak merintangi hatiku dari sesuatu kesenangan pun, sebab hatiku bersukacita karena segala usahaku. Tetapi ketika aku meninjau segala perbuatan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kuusahakan untuk melakukannya, ternyata semuanya sia-sia dan usaha menjaring angin, tidak ada keuntungan di bawah matahari. Pengkhotbah 2:10-11. Salomo memiliki semua yang diimpikan banyak orang, tetapi pada akhirnya semua itu meninggalkannya dalam kekosongan. Ia menyadari bahwa kekayaan, kesenangan, dan kesuksesan bersifat sementara. Semua itu tidak memuaskan jiwa, tidak membawa sukacita yang bertahan lama, dan tidak menjamin masa depan seseorang setelah hidup ini. Disinilah orang fasik tertipu. Mereka percaya bahwa karena mereka kaya, mereka aman. Mereka mengira kekuasaan mereka membuat mereka tak tersentuh. Mereka menaruh kepercayaan pada kesuksesan mereka, seolah-olah itu akan bertahan selamanya. Namun Amsal 11:4 memperingatkan harta tidak berguna pada hari kemurkaan, tetapi kebenaran menyelamatkan dari maut. Uang mungkin membeli kemewahan dalam hidup ini, tetapi tidak memiliki nilai apapun dalam kekekalan. Orang fasik mungkin makmur sekarang, tetapi kekayaan mereka tidak dapat menyelamatkan mereka dari penghakiman Tuhan. Rasa aman yang mereka miliki hanyalah ilusi, dan suatu hari ilusi itu akan lenyap. Lalu mengapa Tuhan mengizinkan mereka memilikinya? Mengapa Dia tidak menghentikan mereka? Terkadang Tuhan mengizinkan orang fasik makmur karena Dia tahu bahwa kekayaan itu justru akan menjadi kejatuhan mereka. Kekayaan membutakan mereka terhadap kebutuhan mereka akan Tuhan. Kekayaan membuat mereka merasa tak terkalahkan. Kekayaan menuntun mereka untuk percaya bahwa mereka tidak perlu bertobat. Pada akhirnya kekayaan itu justru menjerumuskan mereka ke dalam kehancuran mereka sendiri. Alkitab mengajarkan kita untuk melihat melampaui ilusi tersebut. Kekayaan orang fasik mungkin tampak seperti berkat, tetapi pada kenyataannya seringkali itu adalah ujian-ujian yang gagal dilewati oleh sebagian besar dari mereka. Kekayaan memberi mereka kenyamanan untuk sementara waktu, tetapi kenyamanan itu tidak akan bertahan lama. Sebab seberapapun banyak yang mereka miliki, mereka tidak dapat melarikan diri dari satu kebenaran. Suatu hari mereka akan berdiri di hadapan Tuhan, dan pada hari itu uang, kekuasaan, dan kebahagiaan mereka tidak akan berarti apa-apa. Bagian 3, keadilan Tuhan versus garis waktu manusia. Salah satu alasan terbesar mengapa kita bergumul melihat keberhasilan orang fasik adalah karena kita mengharapkan keadilan Tuhan terjadi dengan segera. Ketika kita melihat kejahatan berkembang naluri, kita ingin melihatnya dihentikan sekarang juga. Kita ingin pemimpin korup, terbongkar pebisnis tidak jujur gagal, dan orang jahat menerima akibat dari perbuatannya hari ini. Namun keadilan Tuhan tidak selalu berjalan sesuai dengan garis waktu kita. Sepanjang kitab suci, kita melihat bahwa Tuhan tidak tergesa-gesa. Dia sabar, dan seringkali kesabaran itu disalahartikan sebagai ketidakpedulian. Namun sebagai orang percaya, kita harus mengingat satu kebenaran. Penting hanya karena Tuhan belum menghakimi orang fasik sekarang, bukan berarti Dia tidak akan melakukannya. Keadilannya pasti, tetapi terjadi dalam waktunya yang sempurna, bukan waktu kita. Salah satu pengingat terbaik tentang hal ini terdapat dalam Mazmur 37. Ketika Daud menulis, "Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab seperti rumput mereka akan segera layu, seperti tumbuh-tumbuhan hijau, mereka akan segera lenyap." Mazmur 37:1-2.
Sekilas tampaknya orang fasik lolos dari segalanya. Mereka menipu, mencuri, menindas, namun hidup mereka tampak diberkati. Tetapi Daud mengingatkan kita bahwa keberhasilan mereka hanya sementara. Mereka mungkin berkembang untuk satu musim, tetapi pada akhirnya mereka akan layu seperti rumput. Betapapun kuat mereka terlihat, sekarang mereka tidak akan lolos dari keadilan Tuhan. Prinsip yang sama juga kita lihat dalam Amsal 11:4. Harta tidak berguna pada hari kemurkaan, tetapi kebenaran menyelamatkan dari maut. Tidak peduli seberapa banyak orang fasik mengumpulkan dalam hidup ini, mereka tidak dapat menghindari hari penghakiman. Akan tiba waktunya ketika kekayaan, status, dan kekuasaan mereka tidak berarti apa-apa. Mereka akan berdiri di hadapan Tuhan tanpa apapun yang selama ini mereka andalkan, dan mereka akan menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Namun mengapa Tuhan membiarkan mereka makmur begitu lama? Mengapa Dia tidak menghentikan mereka dengan segera? Rasul Paulus memberi kita wawasan tentang hal ini dalam Roma 9:22. Jika Allah, walaupun hendak menyatakan murkanya dan memperkenalkan kuasa-Nya sabar terhadap benda-benda murka yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Dengan kata lain, terkadang Tuhan menunda penghakiman, bukan karena Dia mengabaikan kejahatan, tetapi karena Dia membiarkan kejahatan itu mencapai batasnya. Dia memberi waktu bagi orang fasik untuk bertobat, dan pada saat yang sama, Dia menggunakan keberhasilan mereka untuk menguji hati orang benar. Kita melihat contoh yang sangat kuat dari prinsip ini dalam kehidupan Firaun. Meskipun telah menerima banyak peringatan melalui Musa, Firaun menolak untuk merendahkan dirinya. Tuhan mengizinkannya tetap berkuasa, bahkan ketika ia mengeraskan hatinya terhadap Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan menggunakan kesombongan dan pemberontakan Firaun untuk menyatakan kemuliaannya sendiri. Ketika Firaun akhirnya dihakimi, kejatuhannya menjadi kesaksian tentang kuasa Tuhan yang tertinggi. Prinsip yang sama berlaku hingga hari ini. Orang fasik mungkin makmur sekarang, tetapi sebenarnya mereka sedang menimbun penghakiman bagi diri mereka sendiri. Kekayaan dan kebahagiaan mereka bukan tanda persetujuan Tuhan. Semua itu hanyalah hak istimewa, sementara yang akan dilucuti ketika waktu perhitungan tiba. Sebagai orang percaya, kita harus mengingat bahwa keadilan Tuhan tidak hanya tentang kehidupan ini. Rencananya bersifat kekal. Meskipun kita tidak selalu melihat keadilan terjadi dengan segera, kita dapat percaya bahwa tidak seorang pun akan lolos darinya pada akhirnya. Bagian 4. Bahaya kekayaan yang tidak takut akan Tuhan. Sekilas tampak seolah-olah orang fasiklah yang menang. Mereka memiliki kekuasaan, pengaruh, kemewahan, dan kenyamanan. Namun yang sering gagal dilihat banyak orang adalah bahwa kekayaan mereka kerap disertai bahaya tersembunyi, bahaya yang dapat menghancurkan mereka dari dalam. Yesus memperingatkan hal ini dalam Matius 16:26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Atau apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Banyak orang mengejar kekayaan karena percaya bahwa kekayaan akan membawa kebahagiaan dan keamanan. Tetapi Alkitab berulang kali memperingatkan bahwa kekayaan, terutama yang diperoleh melalui kejahatan, dapat menjadi jerat rohani. Alih-alih membawa sukacita sejati, kekayaan seringkali menuntun pada kesombongan, keangkuhan, dan pada akhirnya kehancuran. Salah satu contoh paling jelas tentang hal ini terdapat dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus dalam Lukas 16:31. Orang kaya itu memiliki segalanya, pakaian indah, makanan mewah, dan kehidupan yang nyaman. Sementara itu Lazarus, seorang miskin yang penuh borok, terbaring di depan gerbang rumahnya, rindu mendapatkan sekadar sisa makanan. Di mata dunia orang kaya itu tampak diberkati, dan Lazarus tampak terkutuk. Namun kemudian datang titik baliknya. Keduanya mati. Lazarus dibawa ke surga, sementara orang kaya itu mendapati dirinya dalam siksaan. Ia memohon kelegaan, tetapi semuanya sudah terlambat. Kekayaannya telah memberinya kenyamanan di dunia, tetapi kekayaan itu juga telah membutakannya terhadap kebutuhan terdalamnya, yaitu kebutuhan akan Tuhan. Kisah ini merupakan peringatan yang sangat kuat. Orang kaya itu tidak dihukum hanya karena ia kaya, tetapi karena ia menaruh kepercayaannya pada kekayaannya dan bukan pada Tuhan. Ia hidup untuk kemewahan sambil mengabaikan penderitaan di sekitarnya. Pada akhirnya, semua hartanya tidak berarti apa-apa.
Kita juga melihat peringatan lain dalam 1 Timotius 6:9-10. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan mencelakakan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Beberapa orang karena ingin uang, telah menyimpang dari iman, dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ayat ini menyingkapkan kebenaran yang sering diabaikan banyak orang. Bukan kekayaan itu sendiri yang menjadi masalah, melainkan cinta akan uang. Ketika seseorang terobsesi dengan kekayaan mereka, membuka pintu bagi berbagai macam dosa. Mereka berbohong, curang mencuri, dan mengeksploitasi orang lain demi maju. Namun pada akhirnya cinta mereka terhadap uang justru membawa mereka pada kehancuran. Sejarah penuh dengan contoh orang-orang yang memperoleh kekayaan luar biasa, tetapi akhirnya hidup dalam kekosongan penderitaan atau kehancuran. Banyak orang terkaya dan paling berkuasa di dunia mengalami kejatuhan tragis, entah melalui skandal kecanduan atau bahkan mengakhiri hidup mereka sendiri. Mengapa? Karena uang tidak pernah bisa memuaskan jiwa. Amsal 11:28 memberikan peringatan yang jelas. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan bertunas seperti daun muda. Tidak peduli seberapa banyak yang dikumpulkan orang fasik itu tidak akan pernah cukup. Kekayaan mereka tidak akan pernah memberi mereka damai sejahtera yang sejati. Pada akhirnya, kekayaan itu justru akan mengkhianati mereka. Jadi, apa yang harus kita pelajari dari semua ini? Kita tidak boleh iri terhadap kekayaan orang fasik, karena apa yang mereka miliki bukanlah keamanan yang sesungguhnya. Kekayaan mereka adalah fata morgana, sementara yang membutakan mereka terhadap kondisi rohani mereka yang sebenarnya. Mereka mungkin tampak memiliki segalanya, tetapi jika mereka tidak memiliki Tuhan, mereka tidak memiliki apa-apa. Daripada mengejar hal-hal yang sama, seperti yang mereka kejar, kita harus memusatkan perhatian pada apa yang benar-benar penting. Yesus mengingatkan kita dalam Matius 6:11-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kekayaan orang fasik mungkin tampak mengesankan sekarang, tetapi itu tidak akan bertahan. Satu-satunya harta yang benar-benar bernilai adalah harta yang disimpan di surga. Inilah perbedaan mendasar antara mereka yang hidup untuk dunia ini dan mereka yang hidup untuk kekekalan. Bagian 5. Mengapa Tuhan mengizinkan orang fasik makmur? Salah satu hal tersulit bagi orang percaya untuk dipahami adalah mengapa Tuhan mengizinkan orang fasik makmur sama sekali. Jika Dia adil, mengapa Dia tidak langsung menghukum mereka yang berbuat jahat? Mengapa orang-orang korup bisa naik ke posisi berkuasa? Mengapa pebisnis tidak jujur bisa menjadi kaya? Mengapa mereka yang menolak Tuhan sering tampak memiliki hidup yang lebih mudah dan lebih nyaman dibandingkan mereka yang melayaninya? Pada pandangan pertama, hal ini terlihat seperti sebuah kontradiksi. Jika Tuhan Maha Kuasa dan benar, bukankah Dia seharusnya menghentikan keberhasilan orang fasik? Bukankah Dia seharusnya mencegah kesuksesan mereka sejak awal? Namun kitab suci memberikan beberapa alasan mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Pertama, Tuhan sabar dan memberi waktu bagi orang fasik untuk bertobat. Salah satu kebenaran terbesar tentang Tuhan adalah bahwa Dia bukan hanya Allah keadilan, tetapi juga Allah yang penuh belas kasihan. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan menghendaki agar mereka berbalik dari jalan dosa mereka dan hidup. Yehezkiel 33:11 berkata, "Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatan orang fasik itu dari jalannya dan ia hidup." Terkadang ketika kita melihat orang fasik makmur itu, bukan karena Tuhan mengabaikan mereka, melainkan karena Dia sedang memberi mereka waktu untuk bertobat. Roma 2:4 juga mengingatkan kita, "Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?" Kesabaran, Tuhan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kasih-Nya.
Pikirkan tentang Rasul Paulus sebelum pertobatannya. Ia dikenal sebagai Saulus, seorang yang menganiaya orang-orang Kristen dan menyetujui kematian mereka. Jika Tuhan menghakiminya secara langsung, ia tidak akan pernah menjadi salah satu pemberita Injil terbesar dalam sejarah. Sebaliknya, Tuhan menunjukkan kesabaran dan hidup Paulus diubahkan sepenuhnya. Hal yang sama juga bisa terjadi hari ini. Beberapa orang yang sekarang hidup dalam kejahatan mungkin suatu hari akan bertobat. Dan ketika itu terjadi, mereka bisa menjadi kesaksian yang luar biasa tentang anugerah Tuhan. Kedua, Tuhan memakai orang fasik untuk menggenapi rencananya yang lebih besar. Meskipun orang fasik mungkin merasa bahwa mereka mengendalikan segalanya, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan selalu bekerja di balik layar. Kadang-kadang Dia bahkan mengizinkan orang fasik makmur untuk sementara waktu, karena Dia sedang memakai mereka sebagai bagian dari rencananya yang lebih besar. Kita melihat hal ini dengan jelas dalam kisah Firaun. Dalam Roma 9:17 tertulis, "Sebab firman dalam kitab suci kepada Firaun, untuk itulah aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku menyatakan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi." Firaun adalah penguasa yang jahat yang memperbudak umat Tuhan. Ia mengeraskan hatinya dan menolak taat kepada Tuhan. Namun Tuhan mengizinkannya tetap berkuasa untuk sementara waktu, bukan karena Dia menyetujui kejahatan Firaun, melainkan karena Dia akan menggunakan kejatuhan Firaun untuk menyatakan kemuliaannya. Prinsip yang sama berlaku hingga sekarang. Pemimpin jahat bisa muncul, orang-orang korup bisa memperoleh pengaruh, tetapi mereka tidak pernah berada di luar kendali Tuhan. Dia mungkin mengizinkan mereka makmur untuk satu musim, tetapi pada akhirnya Dia akan memakai kejatuhan mereka untuk tujuannya sendiri. Ketiga, kemakmuran orang fasik seringkali justru menjadi kejatuhan mereka sendiri. Salah satu kebenaran paling menakutkan dalam Alkitab adalah bahwa terkadang Tuhan mengizinkan seseorang makmur sebagai bentuk penghakiman. Dia membiarkan mereka memperoleh semua yang mereka inginkan, bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai cara untuk mengunci nasib mereka sendiri. Roma 1:24 menggambarkan hal ini dengan jelas. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka yang cemar. Ini adalah kenyataan yang serius. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan orang fasik berhasil karena Dia menyerahkan mereka pada kehancuran mereka sendiri. Alih-alih menghentikan mereka, Tuhan membiarkan mereka mengejar keinginan mereka sampai mereka sepenuhnya dikuasai olehnya. Banyak orang yang memperoleh kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh tanpa Tuhan akhirnya mendapati diri mereka hancur. Uang tidak bisa membeli damai sejahtera. Kesuksesan tidak bisa menyelamatkan mereka dari kehampaan batin. Keserakahan mereka hanya menuntun mereka pada kehancuran yang lebih dalam. Amsal 11:5-6 memperingatkan, kebenaran orang yang tidak bercela meluruskan jalannya, tetapi orang fasik jatuh oleh kefasikannya sendiri. Kemakmuran orang fasik mungkin tampak seperti berkat, tetapi pada kenyataannya, seringkali itulah yang membawa mereka pada kejatuhan. Bagian 6. Bagaimana seharusnya orang Kristen merespons ketika melihat orang fasik makmur? Sangat mudah untuk menjadi pahit iri atau putus asa. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa kita harus bersusah payah hidup benar jika tampaknya melakukan hal yang salah justru membuat orang maju? Namun Alkitab memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana kita harus merespons situasi seperti ini. Pertama, jangan iri kepada orang fasik. Perasaan cemburu adalah hal yang wajar ketika kita melihat orang-orang yang tidak jujur berhasil. Tetapi Tuhan dengan tegas memperingatkan kita agar tidak iri kepada mereka. Amsal 23:17 berkata, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa." Mengapa? Karena kemakmuran mereka hanya sementara. Apa yang mereka miliki sekarang tidak akan bertahan lama. Dan pada akhirnya, hanya mereka yang takut akan Tuhan yang memiliki keamanan sejati. Mazmur 37:7-9 juga mengingatkan kita, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia dengan sabar, jangan marah. Karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Hentikanlah, marah dan tinggalkanlah panas hati. Itu jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri.
Alih-alih dikuasai oleh iri hati kita, dipanggil untuk percaya bahwa keadilan Tuhan pasti akan berlaku. Kedua, fokuslah pada harta yang kekal. Sementara orang fasik mengejar kekayaan dan kesuksesan duniawi, Yesus memanggil kita untuk mengejar sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam Matius 6:19-21, Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi di mana ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Kekayaan dunia ini akan pudar, tetapi harta yang kita simpan di surga akan bertahan selamanya. Daripada mengejar kesuksesan sementara, kita dipanggil untuk memusatkan hidup kita pada hal-hal yang memiliki nilai kekal seperti hubungan kita dengan Tuhan, kasih kepada sesama, kesetiaan, ketaatan, dan kehidupan yang berkenan kepadanya. Ketiga, percayalah pada rencana Tuhan, meskipun hidup tampak tidak adil. Kita harus mengingat bahwa Tuhan tetap memegang kendali penuh. Dia melihat segalanya, dan keadilannya akan datang pada waktu yang tepat. Yeremia 29:11 mengingatkan kita, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Tuhan memiliki rencana bagi umatnya. Meskipun orang fasik tampak menang, sekarang keberhasilan mereka bersifat singkat. Sebaliknya, janji Tuhan bagi mereka yang setia bersifat kekal. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk terus hidup benar, bahkan ketika kita menghadapi ketidakadilan. Keempat, tetaplah hidup benar di tengah dunia yang tidak adil. Tidak peduli seberapa tidak adil dunia ini terasa, panggilan kita tetap sama, setia kepada Tuhan. Mikha 6:8 berkata, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Bahkan jika dunia memberi penghargaan pada korupsi dan ketidakjujuran, kita harus tetap berjalan dalam kebenaran, karena kita tahu bahwa upah kita yang sejati berasal dari Tuhan." Pada akhirnya, kemakmuran orang fasik hanyalah ilusi sementara. Kekayaan, kesuksesan, dan kebahagiaan mereka tidak akan bertahan. Namun bagi mereka yang percaya dan berharap kepada Tuhan, upahnya bersifat kekal. Kebenaran selalu bernilai, bahkan ketika dunia berkata sebaliknya. Bagian 7, hasil akhir dari sudut pandang kekekalan. Terkadang tampak seolah-olah orang fasiklah yang menang hidup nyaman tanpa konsekuensi atas perbuatan mereka. Namun Alkitab dengan jelas menyatakan satu hal: kemakmuran mereka bersifat sementara, dan akhir mereka sudah pasti. Tidak peduli seberapa banyak kekayaan, kekuasaan, atau pengaruh yang mereka kumpulkan dalam hidup ini, semuanya akan berakhir. Pertama, penghakiman atas orang fasik tidak dapat dihindari. Sepanjang kitab suci kita melihat bahwa keadilan Tuhan mungkin tidak selalu datang dengan segera, tetapi selalu pasti. Orang fasik mungkin lolos dari penghakiman di dunia ini, tetapi mereka tidak akan lolos dari Tuhan. Mazmur 73:18-19 memberikan peringatan yang serius tentang nasib orang fasik. "Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka. Dalam sekejap mata lenyap habis oleh kedahsyatan. Meskipun mereka tampak berdiri kokoh, dasar hidup mereka rapuh. Keberhasilan yang mereka bangun bisa runtuh dalam sekejap." Banyak orang yang naik ke puncak melalui korupsi, akhirnya melihat hidup mereka hancur dalam semalam, entah melalui skandal, kehancuran finansial, atau kehancuran pribadi. Namun bahkan jika mereka berhasil mempertahankan kekayaan mereka sampai mati, mereka tetap harus menghadapi penghakiman Tuhan. Wahyu 20:11-15 menggambarkan penghakiman terakhir atas semua manusia ketika setiap orang berdiri di hadapan takhta Allah dan dihakimi menurut perbuatannya. Tidak ada jumlah kekayaan, kekuasaan, atau kebahagiaan duniawi yang dapat melindungi seseorang dari kenyataan ini. Orang fasik mungkin menikmati hidup mereka di bumi, tetapi kemakmuran itu tidak akan mereka bawa ke dalam kekekalan. Kedua, upah orang benar bersifat kekal. Sementara orang fasik menghadapi kebinasaan, mereka yang tetap setia kepada Tuhan akan menerima upah yang jauh lebih besar.
Meskipun mereka mungkin menderita dalam hidup ini, mereka memiliki kepastian bahwa penderitaan mereka hanya sementara dan upah mereka kekal. Yesus memberikan janji ini dalam Matius 25:21 kepada mereka yang hidup benar. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Orang benar mungkin tidak selalu melihat keadilan terjadi dengan segera, tetapi mereka dapat percaya bahwa Tuhan melihat kesetiaan mereka dan akan membalasnya pada waktunya yang sempurna. Rasul Paulus juga mengingatkan kita dalam 2 Korintus 4:17-18 bahwa penderitaan kita yang ringan dan sementara ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada semuanya. Oleh karena itu, kita tidak memusatkan perhatian pada apa yang kelihatan, tetapi pada apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan bersifat sementara, sedangkan yang tidak kelihatan bersifat kekal. Segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, kekayaan orang fasik, penderitaan orang benar, dan ketidakadilan yang kita lihat. Namun hal-hal yang berasal dari Tuhan bersifat kekal. Mereka yang tetap setia akan menerima upah yang jauh melampaui apapun yang dapat ditawarkan dunia ini. Ketiga keadilan Tuhan pada akhirnya akan menang. Sangat mudah untuk menjadi putus asa ketika kita melihat kejahatan berkembang, tetapi kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Orang fasik tidak akan lolos dari hukuman selamanya, dan orang benar tidak akan dilupakan. Roma 12:19 mengingatkan kita, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Keadilan Tuhan akan datang bukan selalu dengan cara atau waktu yang kita harapkan, tetapi selalu dengan cara yang sempurna. Peran kita bukanlah membalas dendam atau menjadi pahit, melainkan mempercayai bahwa Tuhan melihat segalanya dan Dia akan menegakkan keadilan sejati pada akhirnya. Kesimpulan, tetap setia di dunia yang penuh ketidakadilan. Hidup di dunia di mana orang fasik tampak makmur bisa sangat melelahkan. Hal itu dapat mengguncang iman kita dan membuat kita mempertanyakan apakah hidup benar-benar layak. Namun Alkitab memberi kita jawaban yang kita butuhkan. Keberhasilan orang fasik bersifat sementara dan kekayaan mereka tidak dapat menyelamatkan mereka dari penghakiman Tuhan. Tuhan mengizinkan mereka makmur untuk sementara waktu. Kadang-kadang untuk memberi mereka kesempatan bertobat, kadang sebagai ujian bagi orang benar, dan kadang sebagai bagian dari rencananya yang lebih besar. Seringkali kemakmuran orang fasik justru menjadi kejatuhan mereka sendiri, menuntun mereka ke dalam dosa yang lebih dalam dan kehancuran yang terakhir. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh iri kepada mereka, melainkan memusatkan hidup kita pada harta yang kekal dan mempercayai keadilan Tuhan. Pada akhirnya, orang benar akan menerima upahnya, dan keadilan Tuhan pasti akan ditegakkan. Jika kamu pernah bergumul dengan pertanyaan ini, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Tokoh-tokoh Alkitab seperti Asaf, Ayub, dan Yeremia pun pernah bergumul dengan hal yang sama. Namun mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama, percayalah kepada Tuhan, dan jangan biarkan keberhasilan orang fasik mengguncang imanmu. Mazmur 37:9 memberikan dorongan terakhir, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah Dia dengan sabar. Jangan marah ketika orang berhasil dalam jalannya yang jahat, sebab orang jahat akan dilenyapkan, tetapi mereka yang berharap kepada Tuhan akan mewarisi negeri. Pada akhirnya ini bukan tentang siapa yang menang dalam hidup ini, melainkan tentang siapa yang tetap setia kepada Tuhan. Orang fasik mungkin memiliki saat-saat kemakmuran mereka, tetapi upah sejati kita ada dalam kekekalan. Teruslah berjalan dalam kebenaran, teruslah mempercayai Tuhan, dan ingatlah bahwa keadilan adalah milik Tuhan, dan Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya yang sempurna.